Durmagata. Oh begitu ya Paman. Patih Lembu Segoro. Ya benar. Tugas berikutnya adalah sediakan 2 kamar tahanan untuk manusia kembar nanti. Dan jagalah baik-baik agar mereka kerasan di Mataram. Harus dimengerti mereka lahir di 1187 tahun yang akan datang. Tentu saja kita tidak semaju pada zaman mereka. Jadikan saudara agar cita-citamu berhasil menjadi Raja Mataram, keponakanku. Durmagata. Akan aku laksanakan Paman dengan sebaik-baiknya. Patih Lembu Segoro. Masih ada satu lagi tugas yang harus kamu selesaikan, tetapi harus berhati-hati keponakanku. Bawa orang dari daerah Kedu. Di sana sedang terjangkit penyakit menular. Tularkan penyakit itu kepada penduduk Mataram, agar nanti bila disayembarakan oleh Raja Samaratungga untuk menanggulangi penyakit itu dan sekaligus menjadikan batu bisa dibahat, kamu sudah siap keponakanku. Semua terserah bagaimana kamu menularkan kepada penduduk Mataram. Tetapi harus berhati-hati, jangan sampai yang tertular kamu sendiri. Durmagata. Baik Paman, aku akan lakukan sebaik mungkin. Patih Lembu Segoro. Nah, sekarang lakukan yang mudah dulu. Tempelkan batu itu sekarang juga, mumpung masih terang bulan purnama. Harus berhati-hati, jangan keliru. Sementara Paman masih menunggu kedatangan prajurit pimpinan Juranggrawa dalam membawa manusia kembar. Tentu sedikit lama keponakanku, karena jaraknya sangat jauh, 1187 tahun. Nah, berangkatlah sekarang. Malam itu, dengan sedikit hati gundah, karena pisau beladi pemberian pamannya tertinggal di sekitar gua, dan tidak mungkin kembali ke sana untuk mengambilnya. Segera Durmagata menunggang kuda menuju Candi Borobudur yang sudah hampir selesai pembangunannya. Tinggal satu patung beserta stupanya. Tanpa ada penjagaan, maka dengan mudah Durmagata menuju pelataran candi. Setelah menambatkan kudanya, Durmagata berjalan mengitari candi untuk menemukan patung yang sudah hampir separuh selesai pengerjaannya. Diambillah satu batu biji dakon, kemudian ditempelkan kepada patung. Batu tersebut lenyap menyatu dengan patung. Kemudian Durmagata menuju batu yang akan digunakan untuk membuat stupa. Dilekatkanlah satu batu biji dakon, maka lenyap juga menyatu dengan satu stupa. Batu stupa yang juga setengah selesai pengerjaannya. Segera setelah selesai dengan tugasnya, Durmagata kembali ke Mataram dengan menunggang kuda dengan lega. Nampak di depan mata akan menjadi Raja Mataram sekaligus mempersunting Dyah Ayu Pramodawardhani. Walaupun hati kecilnya masih ada ganjalan tentang pisau beladi pemberian pamannya yang tertinggal. Berterus terang kepada pamannya kalau pisau beladi tertinggal atau tidak memberitahu ya, itu yang ada di benak Durmagata. Akhirnya Durmagata memutuskan tidak akan memberitahukan kepada pamannya. Maka ada orang datang ke sana karena tidak ada kehidupan kecuali orang yang tersesat. Melapor tugas. Segera setelah tugas menculik manusia kembar, mereka berenam di bawah pimpinan Juranggrawa bersemedi mengenikam cipta untuk kembali ke Mataram menghadap Patih Lembu Segoro. Ternyata cukup lama mereka mengheningkan cipta karena ada tambahan manusia kembar. Tidak seperti ketika mereka dibantu oleh Patih Lembu Segoro saat memulai tugas dulu. Sebentar-sebentar gagal menenangkan cipta di bawah arahan Juranggrawa. Bersemadi mengenangkan cipta sampai keringat bercucuran baru berhasil menembus lorong waktu. Itu pun masih dibantu oleh Patih Lembu Segoro yang terus bersemadi dan berpuasa. Sementara hari sudah menjelang pagi, ditandai dengan ayam jantan berkokok yang saling bersahutan dari kampung.
Mereka berenam ditambah 2 manusia kembar jatuh bergelimpangan di depan Patih Lembu Segoro yang tengah bersemedi. Berangsur-angsur mereka sadar, kecuali kedua manusia kembar karena bius. Juranggrawa, Paman Patih, kami kembali. Kami berhasil mengajak kedua manusia kembar ini dengan sedikit kekerasan dan terpaksa kami menggunakan sedikit bius. Kalau tidak, mungkin saja kami tidak berhasil. Ternyata mereka manusia tangguh. Terbukti 1 jari kelingking kanan saya terputus olehnya dalam gerakan yang tidak kasat oleh mata. Saking cepatnya. Padahal kami sudah sangat berhati-hati, Paman. Patih Lembu Segoro, benar prajuritku Juranggrawa. Memang mereka manusia tangguh. Maka wajar saja kalau kamu gunakan bius untuk mengurangi risiko. Maka kamu berenam adalah pilihanku untuk mengajak mereka datang di bumi Mataram. Juranggrawa, Paman Patih, sekarang apa tugas selanjutnya? Patih Lembu Segoro, mumpung masih dalam keadaan belum siuman, bawa mereka kepada Durmagata. Di sana sudah siapkan kamar tahanan untuk mereka berdua. Biar mereka yang mengurus. Selanjutnya kamu berenam boleh beristirahat. Namun sewaktu-waktu ada tugas mendadak tetap aku panggil. Juranggrawa, siap Paman Patih. Kami bawa manusia kembar ini dan kami undur diri. Tanda-tanda terpana asmara. Ketika tersadar, Herman terkejut, kepala agak pusing, sementara pandangan matanya nanar. Semakin heran ketika Herlan melihat tempat tidur sangat berbeda dengan tempat tidur yang ia gunakan setiap hari. Kini dengan kasur kain berisi kapuk yang ia belum pernah mengenali, apalagi melihat lampu penerangan hanya lampu menyek tempel yang tidak seberapa terang, yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Biasanya ia menoleh langsung melihat laptop, kini kosong, hanya meja kecil, nampak meja kuno walaupun berukir. Kini sadar, ia dalam kamar tahanan. Kini dia ingat semua memori yang pernah ia alami ketika terhempas melewati lorong waktu. Bertiga dirinya, Herman, dan Hamili masuk ke tahun 2060 atas kesalahannya memainkan dakon, berebut dengan saudara kembarnya tanpa mengindahkan aturan permainan dakon hingga mendapat hukuman. Juga ketika masuk ke 11.500 tahun silam, yang semula ingin membuat kejutan kepada teman-temannya untuk mendahului pendakian ke puncak Gunung Semeru, malah tersedot ke zaman Atlantikana, dijadikan duplikat raja karena kemiripannya dirinya dan saudara kembarnya dengan Raja Atlantikana. Namun Herman bisa kembali ke zamannya berkat pertolongan teman-temannya di bawah pimpinan Jack. Kini Herlan tidak mengetahui bagaimana semua bisa terjadi. Ia berada dalam kamar tahanan ini di luar kesadarannya karena ia tidur sejak sore hari. Tidak ada yang bisa ia ingat kenapa sekarang ia di sini. Walau semua memori di otaknya mampu mengingat masa lalunya yang pernah terhapus. Untuk meyakinkan dirinya bahwa ia sedang tidak bermimpi, maka Herlan menepuk pipinya. Ternyata dia merasakan sakit, seperti ia sedang tidak bermimpi. Herlan bergumam, ini nyata-nyata bukan mimpi. Dan bagaimana aku bisa di sini? Suatu pertanyaan yang ia sendiri tidak mampu menjawab. Belum selesai bergumam, dilihatnya seorang gadis cantik membawakan nampan berisi sepiring nasi, sepiring lauk pauk, dan segelas air. Ditaruhnya melalui jendela kamar tahanannya, seraya berkata, "Ya Reni, makanlah." Sesuai dengan wataknya yang agak keras, yang sangat berlawanan dengan watak saudara kembarnya Herman yang lemah lembut, Herlan segera berkata, "Kenapa aku di sini? Dan kenapa tanganku diikat?" "Diareni." "Namaku Diareni. Siapa namamu?" "Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu sebelum aku mengetahui namamu." Herlan, "Apakah arti sebuah nama bagimu kalau aku terikat seperti ini? Bukankah tali pengikat tanganku ini tulus?"